Assalamualaikum. Oh ya, Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi. wabarakatuh, Abang Jibril. Iya Bang Jibril, jadi ini kita ngebahas tentang keaslian kitab suci. Cuma ini masih nunggu ya dari Bang dakwah Kristen nih. Iya, Dari pihak Muslim sih tadi sudah, nanti Bang Jibril juga bisa siap, menambahkan dan pasti banyak sekali data-data dari Bang Jibril. siap, siap, siap. Mantap. Silakan dakwah Kristen, giliran Anda sekarang. Kenapa bengong? Iya, Oten kok bengong? Iya, kok jadi bengong kamu? Kamu tadi duluan nanya-nanya. Gasken dakwah, mantap Mbak Aletea. Ini temennya Mbak Aletea nih, dakwah Kristen nih. Silakan Ya, dakwah jadi Kristen. sebelumnya saya harus pastikan dulu ya. Saya debat apa diskusinya dengan yang mana nih? Siapa? Biar nanti apa namanya kita runut bicaranya terus aturan diskusinya saya pikir harus jelas gitu ya. Jadi biar menarik gitu ya, teman-teman. Kenapa Yang jadi mana nih? begitu? Yang saya diskusi dengan Hah? Oke, di sini tamu saya ada Bang Kopral dan Bang Jibril. Bang Kopral, saya serahkan ke Bang Jibril, nggak masalah ya Bang Kopral ya? Nggak apa-apa, nggak apa. Bang Itu Jibril itu ada waktu, mungkin guru saya Jumatannya jam itu. berapa Bang Jibril? Jumatan Tadi kan saya masih 3 ini jam kan kok. mau debat Ini dengan paling host. 45 menit. Beliau Tadi pasti kan buka harusnya buku Taufik Arnan, rekonstruksi sejarah Al-Quran. Paling Sip. 45 menit, sejam ini maksimal lawan dia. Oke. Ini Bang Jibril ini, ustadz saya nih, guru saya nih. Masya tadi Allah, katanya enggak mau bang. debatnya dengan host. Ikut Mau nyimak, jadi ikut dengan nyimak. siapa? Dengan Silakan. siapa nih? Kenapa jadi Dengan takut siapa? sih? Tadi kan sudah saya bilang, kalaupun saya naikkan orang, kita nggak mungkin keroyokan, pasti satu-satu, ya kan? Nah, sekarang ya udah dipilih ini Bang Oh Jibril ya udah, nih, oke guru oke saya oke, it's okay. nih. Oke, silakan Bang Oke, dakwah it's okay. sekarang dari Jadi tadi ditungguin loh. argumen Silakan. iya tar ya. Ya, jadi saya mulai dengan argumentasi pembuka terkait dengan doktrin Alkitab begini ya. Kalau bicara tentang Alkitab, maka jelas orang Kristen punya pemahaman mendasar terkait dengan Alkitab itu adalah bahwa firman Allah gitu. Firman Allah yang kemudian dituliskan oleh manusia gitu. Itu aja sih argumentasi. Silahkan. Oke, silakan Bang Jibril langsung aja. Iya, menurut KBBI, tadi kan beliau yang bawa KBBI ke sini kan, artinya asli. Itu tidak ada campuran atau tulen atau murni. Nah, jadi kalau kitab suci itu mestinya tidak ada campuran atau murni. Jadi nggak ada campuran tangan-tangan manusia, tangan-tangan jahil, atau tangan-tangan spesies lain. Jadi tangan manusia di sini hanya membantu menuliskan, bukan menambahkan ayat-ayatnya. Jadi kitab suci mestinya seperti itu. Dan kalau memang mau bisa dibuktikan, ini kita secara terpelajar aja ya. Mestinya kitab suci itu bisa di-verified. Contoh, kalau Al-Quran di abad 1 Hijriyah atau 610, itu kita bisa clarified, kita bisa verify dengan Al-Quran yang kita pegang sekarang. Apakah kitab suci lain bisa diperlakukan seperti itu? Atau mungkin bahkan nggak ada sama sekali. Biblos di abad 1, di abad 2, atau di abad 3, atau di abad 4. Dan kalaupun ada di abad 4, kita bisa nggak cek ke Biblos yang kita pegang sekarang. Dari situ kita semestinya jadi tolak ukur untuk membuktikan bahwa itu suci, tidak ada campuran tangan atau tambahan-tambahan lain. Itu aja sih. Ya, oke. Tadi saya sudah katakan ya bahwa ketika bicara tentang Alkitab, maka Alkitab itu adalah firman Allah yang kemudian dituliskan oleh manusia. Nah, dalam konteks pengilhaman terlepas daripada misalnya di dalamnya ada dikatakan pemikiran manusia dan sebagainya, berangkat dari 2 Timotius 3 ayat 16 jelas dikatakan bahwa di segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah gitu
Jadi dalam konteks Alkitab, pewahyuan dan juga pengilhamannya atau yang memberikan inspiration untuk orang menuliskan itu ya datangnya dari Allah gitu. Itu aja dulu. Jadi untuk membuktikan bahwa apakah ini asli atau tidak, sebenarnya dalam konteks kekristenan kan sudah banyak tuh. Apa namanya, ada papirus yang kemudian dijadikan sebagai bukti bahwa kitab sucinya orang Kristen itu memang benar ada gitu. Itu aja sih. Jadi kalau kita bicara tentang pengilhaman, sekali lagi dari konteks 2 Timotius 3 ayat 16 itu jelas dikatakan bahwa Alkitab itu diilhamkan oleh Allah. Dan saya pikir semua agama ketika bicara tentang kitab sucinya ya pasti merujuk bahwa ini adalah tulisan yang kemudian berasal dari Allah gitu. Itu secara teologis ya. Itu aja dulu. Yuk lanjut. Mantap. Ini kita langsung ke substansi aja. Contoh kita tunjukin how kita bisa clarify bahwa kitab suci benar-benar suci, nggak ada campuran seperti yang kita tadi ambil dari KBBI. Sebentar kita buka Quranic Manuscript. Nah, di sini saya bisa tunjukin ini Quranic Manuscript, the Uthmanic Manuscript. Ini The Quran of Uthman at Samarkand, Uzbekistan, abad kedua Hijrah. Habis itu The Quran of Uthman at Topkapi Museum, Istanbul, Turkey, from 1st and 2nd century of Hijrah. And the extant folios contain more than 99% of the text of the Quran. Habis itu kalau kita buka nih. Nah, ini yang Tokapi ya, 99%. Nah, ini kopinya. Ini dari, nih, bisa dilihat. Habis itu rupanya kita alhamdulillah punya 822 halaman. Kita bisa lihat suratnya dari surat Al-Fatihah, surat ke-1 sampai ke 114. Aduh, bentar kabel. Sampai surat 114. Kita coba aja nih surat 109. Contoh. Ini manuskripnya, ini transkripnya. Ini 1:10 deh, kita coba. Ini kalau saya baca nih. Dan insya Allah di sini semua bisa baca ya. Ijazah anasrullahi wal fadh. Jelas nih. Nah, habis itu kita buka Al-Quran online sekarang. 110 tadi ya. 110. Nah, nih. Kita baca nih. Ijazah nasrullahi wal fadh. Persis. Nah, sekarang siapapun di sini bisa tanya sama saya, coba dong buka surat berapa, kita baca, kita cocokin. Ini 1 abad dengan nabinya. Ya. Habis itu ini dapat dari mana sih? Kita buka. Ini papyrusnya. Ada yang paling penting ini Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini, nah nih, dari Quran Ibnu Mas'ud. Beliau ini termasuk 4 orang pertama yang menghafal Al-Quran. Belum deh. Ini yang 4 orang pertama hafal Al-Quran. Jadi kalau ada narasi-narasi di sana, oh Utsman ini Al-Quran Utsman, kita cocokin aja ini sama yang ini. Utsman nggak merubah apa-apa. Dan ini jelas, 1st century of Hijrah, that means 610. 610 ke 710, 1 abad dengan Nabi Muhammad. Ya. Tapi kalau kita lihat nih, yang sebelah, di sini di Chick Publications, bapak gerejanya namanya David W. Daniels.
Beliau ini menceritakan soal 1 Yohanes 5:7. Ya. Di sini beliau memberitahu kita bahwa di tahun 200 Tertullian menulis 3 adalah 1. 250 Serpirian menulis dan lagi Bapa, Anak, dan Hantu Suci. 350 dirubah lagi. 398 Aurelius Agustin dirubah lagi. 450 berubah lagi. Yang Virgilius Tapensis beda, Victor Vitensis beda, Fulgentius beda. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. 500 berubah lagi. 750 berubah lagi. 1100 berubah lagi. 1500 berubah lagi. Jadi kalau dibandingin sama yang ini yang apa nih? Ini setiap 100 tahun diilhami apa gimana nih? 1 Yohanes 5:7 ya. Ini. Udah, ini aja. Satu-satu kita responnya. Jadi boleh saya berpendapat, Jibril? Oh, silakan Bang, silakan. Jadi ada 2 perbandingan tadi itu ya. Di dalam Yohanes dan yang Anda sudah diperlihatkan, begitu juga dalam Quran. Menurut Anda yang benar di mana itu? Oh, ini Yang oh benar ada yang ada sorry Bang Jibril, sorry Jibril, Bang Jibril, sorry host. Ini maksudnya Bang Abdon dari Islam atau Kristen nih? dari Kristen dia Bang. Bang Abdon itu Dari Kristen, Bang. Oh, Bang Iya. Abdon Kristen. Oke. Silahkan respon dulu mungkin apa yang disampaikan oleh Bang Jibril, baru kemudian ini kan konteksnya diskusi ya atau debat ya, jadi bukan konteks kita langsung tanya jawab gitu ya, karena Langsung konteksnya lembut. bukan tanya. Langsung lembut Santai nih. aja, Bang Dakwah. Nggak usah takut lah. Tadi ketawa-ketawa, langsung takut. Oh, santai. Saya memang selalu santai. Kalau ketemu yang lembut saya lembut, kalau ketemu Iya. yang kasar memang saya juga agak kasar gitu. Ya, silakan Siap. Bang Abdon mau Dilanjut respon dulu aja. atau saya dulu nih. Silakan Bang Silakan, Abdon mungkin. Ya silakan dulu direspon. Ya kita kan berdiskusi, ya saya objektif dulu lah. Jadi ada 2 perbandingan tadi disebut, ya kita harus berani dalam kejujuran yang mana yang benar itu. Oke. Kalau gitu Bang Dakwah dulu ya yang Oke, merespon. jadi gini. Silakan Bang Dakwah. Tadi saya mencoba untuk merunut terkait dengan ya Alkitab itu adalah firman Allah. Itu saya berdiri pada posisi definisi itu. Terus saya masuk kepada pengilhaman Alkitab itu ya diilhamkan oleh Allah. Nah, dalam konteks pengilhaman itu ada istilah yang misalnya ada pengilhaman yang sifatnya mekanik, ada pengilhaman yang sifatnya dinamik, ada pengilhaman yang sifatnya organik dan seterusnya. Itu dalam konteks pengilhaman. Nah, terkait dengan kanon Alkitab, ada beberapa. Kalau kita baca buku-buku terkait dengan buku misalnya salah satu Desi Ramadhani, dia mencoba untuk mengemukakan terkait dengan pengkanonan Alkitab itu pada awalnya ya. Itu ada disebut sebagai kanon Muratori, ada kanon Codex Clamortanus, ada kanon Eusebius, ada kanon Sinode Kartago dan seterusnya. Klamontanus tadi ya Bang bilang ya Bang ya. Memang dalam konteks Alkitab final pengkanonan itu kemudian misalnya memang ada perbedaan ketika Protestan dan juga Katolik. Kemudian misalnya kitab suci Protestan berbeda dengan kitab suci Katolik yang dalam konteks Katolik menggunakan Deuterokanonika. Tetapi dalam kesemuanya itu, kalau kita mau bicara tentang keaslian, bahwa yang asli tentu bahwa Perjanjian Lama Ibrani, Perjanjian Baru Yunani. Memang dalam konteks beberapa ayat yang tidak saya sempat sebutkan di sini, misalnya ada juga di dalam bahasa Aramaik. Tetapi poin saya di sini adalah bahwa kalau kita bicara tentang keaslian, maka aslinya Alkitab orang Kristen itu memang ada gitu. Khususnya bahasa aslinya bahasa Ibrani dan bahasa asli PB bahasa Yunani itu. Nah, saya pikir begini, kita jangan kemudian terjebak dengan misalnya ya dalam konteks penerjemahan
dalam konteks penerjemahan kemudian ada perbedaan penggunaan kata atau pemaknaan terhadap bahasa asli itu, maka kemudian itu dengan seketika menggugurkan bahwa kitabnya bukan tidak asli lagi. Saya pikir kita harus berusaha mencoba untuk menghindari itu ya. Misalnya nih ya, saya tunjukkan misalnya Munim Siri, dia jujur mengatakan bahwa dalam konteks Quran pun, Sebentar Bang, kalau mau bernarasi konteks Quran, datanya aja ya. disampaikan. Jadi kalau Anda mengatakan Munim Siri bla 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 bla, datanya silakan ditunjukkan. Seperti Bang Jibril tadi menunjukkan data. Anda kan bisa on cam. Silakan. Assalamualaikum. Bentar ya, saya open cam ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jibril. Mana lagi? Bang Ya, Abu, ya, gimana? bisa, Sehat bisa. Bang? Iya, bisa dibesarkan, bisa dibesarkan, host. Itu Oke. sudah. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang keaslian, kita bicara misalnya terkait dengan keaslian, misalnya dalam konteks bukunya Munim Siri ini, ya, kemunculan Islam dalam kesarjanaan revisionis nih, dia mencoba untuk menuliskan tentang narasi-narasi biblikal, ya, narasi biblikal yang ada di dalam Quran. Nah, jadi tetap ya, saya berangkat dari tadi kesepakatan kita bicara tentang keaslian. Asli itu kan original gitu ya. Nah, ketika teman-teman muslim mengatakan bahwa ya Quran kami ini asli, ini tidak ada campur tangan, atau ya pokoknya sumbernya langsung daripada Allah. Nah, sedangkan dalam buku ini Munim Siri mencoba untuk mengupas atau memberikan pemahaman, pengertian terkait dengan narasi-narasi biblikal yang narasi-narasi biblikal ya yang kemudian ada di dalam Quran. Misalnya kemudian dia menyebutkan terkait dengan cerita Adam, Ibrahim, Musa, Nuh, Lut hingga sampai kepada Yesus gitu ya. Nah, ini kan kemudian kita bisa bertanya ya, bahwa kalau kemudian ada narasi-narasi biblikal yang ada di dalam konteks Quran, bagaimana kemudian kita bisa mempertahankan bahwa itu asli lagi? Ya, itu aja dulu. Ya, silahkan teman-teman muslim atau ada Kristen yang mau menambahkan, silahkan. Jadi saya begini ya. Saya ada pada posisi bahwa saya tidak mempersoalkan bahwa Quran itu bahasa Arab ada aslinya, atau Kristen itu ada bahasa aslinya Ibrani dan Yunani. Ya kan? Itu tetap saya pikir kita akan sepakat bahwa setiap kitab suci kita punya bahasa asli masing-masing tuh. Terlepas daripada misalnya dalam konteks penerjemahan ada pemaknaan terhadap keaslian daripada kata-kata tersebut gitu ya. Nah, tapi dalam konteks misalnya kita mau bicara tentang asli atau tidak, setiap kitab suci yang ada, yang kita pegang, ya apalagi kalau kemudian kita sama-sama mengklaim bahwa kita agama samawi ya, yang kemudian maksudnya ditunjukin aja Bang dakwah itu ayatnya yang kitab sucinya udah yang pasti mana? tidak asli tuh. Sebentar. Kitab sucinya udah pasti tidak asli. Saya coba untuk bicara tentang narasi dulu nih. Ya. Narasi tidak menggunakan ayat yang dimaksud. Narasi biblikal yang ada ya. Ayat yang dimaksud yang mana? Ini. Jadi seperti tadi Oke, ditunjukkan. misalnya gini, oke ya. Kalau di dalam buku yang Munim Siri, misalnya ketika dia bicara tentang Al-Quran juga ke dia nggak paham. Silakan Bang Jibril. ya, silakan. Ini agak Mbak Natali boleh tolong besarin. Ini agak aneh ya. Abang malah saya yang nunjukin data primer Bang. Abang malah larinya ke data bukan sekunder doang, tapi itu tersier. Itu data tulisan orang, sementara saya langsung ke Biblos Abang, langsung ke kalau saya Al-Quran langsung ke Tokapi Museum, habis itu saya langsung Al-Quran yang sekarang.
Habis itu begitu saya ke yang paling jauh, saya sekunder itu sumbernya Bapak Gereja. Tulisan-tulisan Bapak Gereja. Abang malah kemana tuh saya nggak tahu tuh, ke buku yang ini. Ini balik lagi ke 1 Yohanes 1 John 5:7. Ini dari Sinaiticus ya. Di sini dibilang. Saya potong dulu sebentar. Tadi Oke, siap. pertanyaan saya. Bentar dulu Pak Jibril. Siap. Tadi ini awalnya pertanyaan saya kepada Pak Jibril, karena Pak Jibril bernarasikan seperti tadi. Yang saya tanya begini. Gini Pak Jibril, sebentar Pak Jibril. Tadi pertanyaan saya buat Pak Jibril. Sebentar, Bang Jibril sinyalnya soalnya merah-merah juga, nggak denger Pak Abdon ngomong Iya, apa. makanya ini wifi-nya potong dulu aja biar first Bang Jibril medianya dulu ya, agak Pak ini Abdon. nih, nyebelin. Udah oke Silakan, Bang kayaknya. Jibril. Udah oke belum? Ini first. Balik lagi ke 1 Yohanes 5:7. Ini dari Codex Sinaiticus ya. Di sini dikatakan for they that testify are 3. Jadi yang bersaksi itu adalah 3. Yang bersaksi itu 3 itu spirit, roh, air, dan darah. Dan 3 adalah 1. Ini Sinaiticus, abad keempat, ya, 400 tahun setelah kejadian. 400 tahun tuh lumayan jauh. Kenapa? Karena kalau kita 400 tahun yang lalu tuh belum ada mobil. Sekarang udah ada mobil elektrik. Kita ke 1 Yohanes 5:7. Nah, di sini sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, Roh Kudus, dan ketiganya adalah 1 sebab ada 3 yang bersaksi. Nah loh, narasinya beda loh. Di sini, for that testify are 3. Yang bersaksi adalah 3. Roh, air, dan darah. Ketiganya adalah 1. Terus kok ini tiba-tiba ada Bapa, Firman, Roh Kudus di surga? Ini narasinya jauh sekali nih. Nah, tapi kalau mau kita ke sumber tersier, saya ada where the old new version differ. Ini tulisan Bapak Gereja juga. Ini tahun 881. Nah, ini memang dirubah semua nih. Contoh, Matthew chapter 1 ayat 11. About the time that, ini yang lama, ini berubah jadi baru. Ini memang dirubah, gitu loh. Jadi yang mana nih yang asli ini? Gimana nih? Ya kok, ya abangnya udah nggak ada ya? Iya, kabur. Kabur. Kalau di dalam room dia. Tinggal Pak Abdon. Tinggal Abdon lagi yang mau kabur ini, siap-siap Pak Abdon kabur ya. Pak Jibril. Iya, Oke, abang saya Abdonku. Iya. Oke, tunda dulu pertanyaan tadi. Siap, Kalau Anda Abang. mengatakan, tunggu ya bentar ya. Kalau ditunda bisa? bentar dulu, gantian. Jadi ada yang Anda narasikan antara roh, air, dan darah. Begitu juga di dalam kesaksian Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Jibril mungkin kurang memahami itu tentang kesaksian. Kesaksian manusia dan kesaksian Bang, ilahi. itu kan ini abang menjawabnya dengan iman, Bang. Saya dengan literatur, Bang. Kalau ada literatur yang bisa ditunjukkan, Bang, jangan dengan iman jawabnya, Bang. Karena kalau iman, sebentar nanti saya bawakan. oke, siap. Iya, kan Anda sudah membacakan itu kesaksian di bumi. Apa kesaksian di bumi itu? Roh, air, dan darah. Lalu Anda kan sudah bawakan kesaksian surgawi 1 Yohanes 5 ayat 7. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Antara surgawi dan dunia berbeda. Yesuslah yang... nah ini iman abang, Bang. Ini kita nggak iman. bahas. Iya, Abang menjelaskan iman abang. Saya nggak perlu tahu iman abang, Bang. Literaturnya dapat dari mana itu? Roh Bapa, surga, ini itu dapat dari mana gitu loh? Scripture-nya mana gitu loh? Oke, kalau saya tanya begini, bentar ya. Sebentar Bang. Kalau Sebentar, Anda Bang. bernarasi seperti itu, saya akan bawakan Quran. Di Al-Madiyah, Dijawab Saya dulu, tadi udah diselesaikan tunjukin dulu, Bang. Al-Quran abad pertama Hijriyah dengan yang sekarang nggak ada perbedaannya. dulu, iya gantian. Kenapa saya dipotong-potong? Waduh. Kenapa? Ya,
Kalau dikatakan di Al-Maidah itu Bang, kita mintanya data, Bang. Jadi diskusinya biar Dia terarah. mungkin belum ada waktu saya menunjukkan Al-Quran. saya bacakan ini. Kalau Anda bilang saya bernarasi. Dia Saya mungkin pakai belum data. ada waktu saya menjelaskan Al-Quran tadi. Tunggu dulu sebentar. Biarkan dulu saya. Ya. Bang Abdon. Datanya dulu, Bang Abdon. Waduh, ini Bang kenapa Abdon. sih? Enggak, diam dulu. Kasih dulu dakwah Kristen itu, selesai sama Bang Jibril. Diam dulu kamu. Aduh, enggak ada isi kamu ini. Saya kan belum menjawab nih. Udah diam dulu kamu, diam dulu. Bang Abdon, mending duduk anteng dulu ya. Sebentar. Bang Abdon biar duduk dulu tenang, biar tahu ini sebenarnya diskusinya arahannya gimana gitu ya. Saya tadi Bang Abdon nggak nyambung. Kita ngebahasnya data, bukan bahas keimanan Tuhan gitu nggak loh, Bang. ngomongin Tuhan. No, kita Kenal bahas Tuhan data, nggak? bukan bahas iman. Saya bawa data nih. Bukan data, oke. Saya besarkan layar Anda, silakan Anda berbicara Ya. dengan tunjukkan datanya. Sudah saya besarkan. Oke. Saya bawakan data ya. Makanya Silakan. tadi saya udah bilang. Kalau bahas Tuhan ya harus udahlah, bahas Tuhan nanti gitu deh. ya. Ini sebenarnya Kamu diskusi bawakan dengan di Bang dalam- Jibril ini berjalan dengan baik nih. Tapi ya udahlah, tunggu dah. udah Ya datanya. silakan Bang Abdon. Langsung on Silakan cam. Bang Abdon. Ya. Silakan Bro Saya Abdon. ini silakan. dulu, saya dulu. Buka datanya open cam, Don. On cam. Nih. Kalau Anda mengatakan saya pakai data Quranmu, tapi jangan kamu bantah, ya. Liputan Dan 6 kamu nggak tuh? sebutkan- Liputan Tunggu dulu. 6 nggak tuh websitenya? La haula wala quwata illa billah. Bang dakwah bawa buku aja saya lepeh. Ini bawa dari liputan 6. La haula wala quwata. Kebenaran Anda ini Dan dengan kami liputan menurunkan enam. Aduh, Bang Injil. Jibril. Kenapa? Astaga. Gimana itu Bang Jibril? Dulu. Ini Allah berfirman nih. Bang Allah Abdon jangan berfirman. ngelawak, Bang Abdon jangan ngelawak di sini, Bang. Tunggu dulu, Kita minta tunggu data dulu. yang aslinya ya Tunggu dulu. Al-Quran, Bang Abdon. Al-Maidah 46 Oh, dan saya ini. pikir Dan begini, kami tunggu Oh, dulu. izin bicara boleh ya teman-teman ya. Kenapa saya Izin nggak boleh bicara boleh. menarasi? Oh ya, Bang dakwah aja. Ini diam Kenapa dulu saya nih. nggak bisa? Diam dulu biar Bang Gini dakwah host, yang ngomong. dikasih Gila, kesempatan aja, siapapun yang dinaikkan ke atas ini dikasih aja kesempatan bicara, mau dalam konteks, mau dia bahas dalam konteks historisnya atau ada data yang dia sampaikan atau konteks Itu teologisnya, namanya enggak bukan apa-apa. data, Bang. Itu namanya bukan data. Iya. Enggak apa-apa, ini kan kita bicaranya Enggak bisa gitu, Bang. Enggak bisa gitu. Berita, bukan gini data. teh, kok jadi teh, gini host. Jadi kalau kita ngomongin soal, sorry ya, ini agak keluar dari pembahasan kita. Apalagi nih mau Saya khotbah pikir apa? ada pembuktian historis dan teologi sampai aktualisasinya. Saya pikir itu penting juga. Jadi nggak apa-apa, kasih aja dulu dia bicara. Nanti kalau misalnya sebentar dia dalam konteks argumentasinya tidak sesuai, tidak nyambung dan sebagainya, ya sudah, tinggal ditegur atau apa gitu. Ya kasih aja dulu dia bicara. Bang dakwah ini sudah Udah melenceng dikasih, ini. kan udah kasih waktu. Ternyata dia nggak sesuai gitu loh. Silakan Pak Abdon atau ya silakan teman-teman. Maaf penyela. Paul dan Maaf Prabowo penyela, Bang ini, Dakwah. Bang. Maaf Bang ini ya Bang Dakwah menyela sedikit ya. Kan tadi kita ngebahas masalah kitab suci asli yang mana yang asli yang mana palsu kan gitu. Yes. Nah, kitab suci Al-Qur'an yang asli itu yang berbahasa Arab. Kalau Anda Iya. menunjukkan tentang terjemahan, itu terjemahan Bang. Kalau terjemahan tiap negara berbeda menggunakan Iya. kata-kata yang dipakai itu. Abdul, Kalau Anda kamu makin misalkan klinis. begini nih, misalkan begini nih, misalkan Sebentar, begini dalam surah, misalkan nih kalau ada nih ya, misalkan dalam Quran versi Harf Hafs, sama wars. Kita misalkan, buka sekarang. Kita lihat masalahnya di ada mana. 7 atau ada 8 itu berbeda Bang, gitu. Ini Oke, data liputan 6, Bang. Abang buku Iya. dakwah tadi aja saya bilang itu sumber Tresier. Ini sumber apaan lagi, Bang? Kan Kalau mau lucu. nunjukin perbandingannya langsung ke kitab sucinya yang ditunjukin. Bukan data-data abal-abal begituan. Berita di 6 bawah. dipakai data, ya ampun Abang. Iya. Ini Abang sekolah SD lagi dah. Bang Abdon, ini data. Silakan Oke, ini siapa nih Quran teman Kristen Data yang ini. Quranmu nggak data. Itu imanmu. itu liputan Sumbernya? 6 bukan Al-Quran. Ya Allah. Allah. Itu Wala Al-Maidah quwata 46. illa Di billah. dalam Injil ada Udah. petunjuk. Kamu belajar nggak? Udah. Saya minta Bang tolong Abdul, pertanyaan Mbak saya, Natali turunin aja deh. Dia kabur malah.
nggak ada Oh, ininya, udah nggak ada sudah, substansinya. saya sudah Sampai turunkan. Silakan lanjut bang. sampai Bang Oh, udah dakwahnya aja diturunkan. ketawa gitu loh ngeliatinnya. Gini, Nggak, gini, tapi gini, gini, Iya, gini. iya. Enggak, eh, bukan Kacau. menertawakan, bukan menertawakan karena saya pikir dari awal kita tidak sepakat dengan waktu dan sebagainya, jadi memang jadinya agak liar dikit. Tapi oke lah, oke lah. Boleh saya mulai, saya kembalikan yang tadi ya. 157 tadi Bang yang saya buka Bang. Iya, Karena iya, iya. buku abang Oh, itu mesti saya cek referensinya, penulisnya iya, siapa. iya, Itu silakan, tersier silakan. Bang, itu sumber tersier. Coba kita ke Iya, ke primer apapun. sama sekunder aja Bang. Iya, enggak, sumber-sumber dalam konteks diskusi debat mau primer, sekunder, tersier juga itu kan bisa dijadikan sebagai landasan argumentasi, bro. Jadi tidak ada persoalan terkait dengan sumber yang kita gunakan. Kalau misalnya tinggal ada data bantahan yang dibantah. Cuman begini, saya belum mau masuk kepada pembahasan teks yang sudah abang lakukan ya. Kalau ya seperti tadi abang juga sepertinya kayaknya tahu bukunya Taufikatan Amal itu. Dia juga Langsung memberikan langsung ada ke beberapa. teksnya aja bang, langsung ke kitabnya langsung. Oh enggak, tar dulu. Saya belum mau ke sana. Karena dalam Kenapa konteks ini saya mau muter? tunjukin dulu, misalnya Langsung aja ke Alkitabnya teksnya. orang Kristen ini. Boleh enggak saya bicara dulu, host? Ya, saya pengen mempertanggungjawabkan dulu nih dalam konteks kitab suci orang Kristen nih. Ya, Silakan. sebelum kita masuk ke teks atau pembahasan teks dan sebagainya. Tadi saya sudah sampaikan di awal ya, bahwa tentu bahasa yang digunakan dalam konteks Alkitab itu bahasa Ibrani untuk PL, bahasa Yunani untuk yang sekunder. Untuk yang bahasa Yunani untuk PB-nya. Nah, untuk salinan-salinannya, salinan dan terjemahan Alkitab kuno, khususnya PL itu banyak tuh. Ya, ada kodeks yang berhubungan dengan misalnya keluarga Ben Asar kita temukan di dalam British Museum Codex. Ini saya masih bicara secara garis besar ya. Saya harap teman-teman bisa mengerti dan memahami dulu nih. Jadi sebelum kita masuk kepada nanti Anda mau mengkritik per ayat ya silahkan aja. Cuman saya pengen bicara secara umum dulu. Dalam konteks kitab sucinya orang Apa yang Kristen itu ya memang ada sih. atasi? Nah, misalnya ada kodeks British Museum Codex yang of Pentateuch yang orientalnya yang ada di 400 yang ada di Inggris sana ada. Terus misalnya The Cairo Codex of Prophet juga ada. Nih, saya ada buku yang kemudian bicara tentang itu. Nah, kalau dalam konteks Yunani ada Codex Sinaiticus, Codex Alexandrinus, ada Codex Vaticanus. Malah kalau di dalam bukunya Profesor Dr. Hasan Sutanto itu, dia kemudian mengemukakan tentang bagaimana kitab sucinya orang Kristen itu aslinya memang ada tuh. Ya, ini karena fotokopi jadi ya bukan agak kurang terang gitu. Ya, tetapi sekali lagi keaslian dan juga naskah-naskah yang ditemukan memang ada. Bang, Ya. kamu tuh buka buku itu dari tadi mau Jadi nunjukin ada apa sih bang? papirus-papirus yang penting, ada Beneran, salinan-salinan beneran. Enggak, Kamu tuh manusia ya yang dari tadi penting. tuh udah aku kasih Juga waktu, jangan layar bang. udah aku gedein ya, layar Udah udah aku mau gedein. Jumatan ini bang. Terus kamu juga cuma buka bolak-balik buku, maksudnya apa? Apa yang mau ditunjukin dari buku itu, gitu loh. Saya cuma mau menunjukkan bahwa keaslian salinan daripada Alkitab itu memang ada gitu Mana yang mau loh. ditunjukin tuh Paham kan? apa? Abang Ini, bernarasi itu ini. menurut abang Apa asli. ini? Abang, Dasar Kamu abang, abang udah. abang, bang. Nah, ya udah. abangku Ini kan maksud sayang, saya Bang tadi Jibril. gini. abangku Maksud sayang, saya, abangku ganteng. Saya ngomong kan bukan sama orang Israel, Bang. Orang Israel Yahudi itu kan perjanjian lama, abang kan perjanjian baru. Yang saya tanya kan perjanjian baru, Bang. Kalau perjanjian lama oke. rabi-rabi Nah, dalam mereka konteks jaga, ini Bang. Saya bisa itu lihat saya tetap ke pikir. Saveria sekarang. Itu memang Oke, tar dulu, bro. Tar dulu, ya, Pak. Jadi silakan, Bang. saya pikir begini. Kitab suci kami kan PL dan PB. Jadi saya tidak bisa kemudian hanya berdiri pada konteks PB, sedangkan saya Iya, juga mengimani yang namanya dan baca yang namanya PL itu. betul, Nah, saya setuju. menunjukkan bahwa aslinya kan ada tuh. Nah, kritik terhadap asli yang saya tunjukkan tadi apa gitu maksud saya. Iya, Kan bahasa aslinya yang ada saya dari salinan-salinan dari kodeks-kodeks yang ada itu kan jelas perjanjian ada. lamanya ada yang itu, tapi perjanjian barunya yang itu nggak ada, Jelas Bang. perjanjian lamanya ada yang itu. Ya silahkan tanggapi, saya dengarin. Silahkan.
Iya, jadi kalau memang bersandarnya sembunyinya di belakang perjanjian lama ya. Perjanjian lama itu dilindungi oleh rabi-rabi Yahudi dan mereka memang ada scripture-scripturenya. Tapi tetap itu Dead Sea Scroll itu mereka memang lengkap. Yang saya pertanyakan ini kan abang menyandarkan iman abang kan dari perjanjian baru. Perjanjian lama mengajarkan yang turun itu nabi. Perjanjian baru yang mengajarkan yang turun itu Tuhan. Nah, jadi kalau abang mau lari ke Samawi sekarang, oke, kalau kita mau ke Samawi, ini kita nggak usah ke substansi dulu ya. Dari kitab suci ke substansinya Samawi. Tadi abang bilang Samawi. Samawi itu ciri-ciri agama Samawi itu apa sih? Berkiblat. Yahudi berkiblat ke dinding ratapan. Islam berkiblat ke Ka'bah. Perjanjian baru, kiblatnya ke? Nggak ada. Habis itu Samawi, Tuhannya nggak berbentuk. Orang Yahudi Tuhannya nggak berbentuk, orang Islam Tuhannya nggak berbentuk. Abang Tuhannya tiba-tiba berbentuk. Habis itu yang ketiga, bahasanya. Orang Ibrani di mana-mana Samawi, kitab sucinya itu turun dengan bahasa yang diturunkan. Nabi-nabi sebelum Yehosua itu bahasanya Hebrew. Bahasa mereka sendiri. Nabi Muhammad diturunkan bahasa Arab. Tiba-tiba yang di tengah, yang abang nih, yang tadi nggak ada kiblat, tiba-tiba nggak ada bahasa original, tiba-tiba Tuhannya berbentuk. Jadi abang sebenarnya dari 3 kriteria, dari 3 agama ini, abang lebih ke pagan daripada Samawi. Tapi saya nggak mau ke sana bang. Ayo kita ngomongin kitab suci. Tadi saya udah buat tolak ukurnya. Itu kesucian kitab itu kita bisa cek dari awal abad 1, abang pas turun, abad 1 Hijriah waktu Al-Quran turun, kita cocokkan dengan Alkitab yang abang pegang sekarang dan Al-Quran yang saya pegang sekarang. Kita cocokin aja. Dari situ kan terbukti nanti yang sudah berubah-ubah. Silakan bang. Iya, tadi kan sebenarnya saya mungkin saya ulang terus ya. Kalau kita bicara tentang keaslian, ini kan temanya aslinya kitab suci kita masing-masing. Ketika Mu'nim Siri mengatakan bahwa ada narasi-narasi biblikal di dalam Quran, apakah itu bisa kemudian dikatakan Quran itu asli lagi? Saya nggak mengimani tulisan Ibnu siapa tadi bang namanya? Ibnu Siri. Bukan Mu'nim Siri. Saya nggak mengimani tulisan dia bang. Iya, bukan soal kita mengimani atau tidak bang. Ini kan terkait dengan ini kajian ilmiah dia bahwa memang benar ada narasi-narasi biblikal yang ada di dalam Quran tuh. Nah aslinya gimana tuh? Iya, ayo kita ke Qurannya. Abang malah ini aneh nih bang. Di 5 menit pertama saya tunjukin Al-Quran abad 1 Hijriah dan saya tunjukin Al-Quran yang saya pegang sekarang. Nggak ada yang beda bang. Abang malah ke sumber Mu'nim Siri yang 19 abad setelah itu. Gimana nih bang? Bang Jibril, mungkin gini maksud si dakwah ini, kenapa dalam Al-Quran itu ada cerita yang mirip dengan Iya ke Al-Quran yang langsung. Yahudi. Ke Al-Quran yang langsung, jangan malah tulisan orang yang dikutip-kutip. Saya dari tadi nggak ada loh. Oke, ke Al-Quran langsung. Oke. Oke, iya. Jadi begini, saya akan tetap gunakan bukunya Mu'nim Siri untuk mendukung tadi pernyataan ya. Ini kan sebenarnya sanggahan terkait dengan Bang Dawah izin sebentar ya. Jadi begini, kalau ada narasi dalam Al-Quran menceritakan kejadian yang sama dengan kitab terdahulu, yaitu dari sumber yang sama bang, dari Tuhan yang sama. Paham di situ? Kalau misalkan di dalam Al-Quran menceritakan tentang Nabi Adam, nah dalam kitab Yahudi ada cerita tentang Nabi Adam, yaitu sumbernya sama.
Paham di situ? Nggak mungkin di Bro Kopral. Kalau sumbernya sama, kenapa isinya berbeda? Misalnya ya, saya tunjukkan ya. Misalnya di dalam bukunya Mu'nim Siri itu dia mengisahkan tentang Ikan kisah kamu Yusuf Siri lagi di di dalam Al-Qur'annya Bang, tunjukin Bang. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mu'nim Siri ini warahmatullahi siapa sih? wabarakatuh Bang Blender. Ini saya sapa juga dulu Bang. Assalamualaikum Ustadku Bang Andre. Aduh. Ini Ini enggak sebenarnya gini. Bang Nawah, Mu'nim Siri ini siapa sih? Tar dulu, Ulama atau tar dulu. ulama atau gimana sih? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Akhi Assalamualaikum Kurios Bang dan Bang Blender. Pandi, Assalamualaikum Bang Moto. Bang Blender. Lanjut. Oke, saya lanjut ya. Saya Iya, buku yang saya gunakan untuk kemudian masuk kepada apa yang kita bicarakan terkait dengan asli dan tidak, salah satu dokumen saya atau salah satu rujukan saya tulisannya Mu'nim Siri gitu loh.